Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawabnya nih. Orangnya ada 30.000 nih. Yang jawab salam cuma 10 orang. Jawab salam lagi yang kencang. Jawab salam itu wajib, betul? Ada hukum jawab salam wajib ketika orang yang memberi salam dibalas dengan salam. Yang kedua, ada hukum haram ketika menjawab salam. Kapan? Ketika imam salam dari sholat, assalamualaikum, itu jangan waalaikumsalam, nggak boleh, ya. Jadi ini jawab salam nih, karena bukan imam yang salam, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'a ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita berkumpul berwajah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini menjadi salah satu sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita juga di bawah benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini semua termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa orang yang mengagungkan lambang-lambang syiarku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu keluar dari ketakwaan hatinya. Ada masjid lambang syiar Allah, betul? Al-Quran lambang syiar Allah, betul? Nabi Muhammad lambang syiar Allah, betul? Ulama lambang syiar Allah, betul? Semua harus kita agungkan. Siapa orang mengagungkan lambang-lambang syiar Allah, sungguh kata Allah itu keluar dari ketakwaan hatinya. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, malam hari ini kita merayakan bergembira yakni di bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiranya ini adalah satu kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maulid Nabi itu adalah wajib. Zaman sekarang kalau ngomong harus pakai dalil. Betul betul. Betul betul. Oh, wajib siapa yang bilang wajib? Bukan sunnah, kan mubah. Kenapa hati bilang wajib? Betul betul. Maulid Nabi Al-Bakir bilang wajib. Kenapa? Bergembira atas kelahiran Nabi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fajzalika man yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul bi fadlillah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada umatmu apabila mereka mendapatkan fadilah. Apa itu fadilah? Keutamaan. Apa itu keutamaan? Kita tidak dijadikan hewan oleh Allah, tidak dijadikan pepohonan, tidak dijadikan bebatuan, tapi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang makhluk yang berakal.
Betul. Ada orang yang sudah jadi manusia tapi dia kafir. Ada orang yang Islam tapi dia munafik. Maka ketika dia menjadi manusia, kemudian dia mendapatkan rahmatnya Allah. Apa itu? Berupa keimanan, keislaman yang Allah tanamkan pada diri kita. Tidaklah kita mengenal iman, Islam, yakni agama Allah, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal kitab Allah, tidak mengenal yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, kecuali itu semua datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahmat tersebut tadi beberapa kali ayatnya disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka kalau mau diarti, apabila engkau jadi manusia, kemudian engkau mendapat rahmat dan engkau beriman, maka rahmat yang kau dapatkan dari siapa? Datang dari siapa? Rahmatan lil alamin. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak mengenal Islam di manusia. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad, tidak mengenal syariat yang namanya puasa. Kalau tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal yang namanya Islam. Kalau tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak mengenal yang namanya Al-Quran. Kalau tidak mengenal Nabi Muhammad, tidak masuk Islam, maka dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rahmat terbesar dalam kehidupan kita adalah manakala kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sambung, apabila kamu menjadi manusia dan kamu mendapat rahmat, udah manusia, udah Islam, kenal Nabi, maka dengan itu kalian kata Allah, falyafrahu, gembiralah kalian. Disuruh gembira. Perintah gembiranya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabnya ini bisa jadi wajib. Perintah gembira ini adalah kewajiban yang datang dari Allah. Kenapa? Di akhir ayat ini Allah katakan huwa khairun mimma yajma'un. Maksudnya apa? Gembira ini lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Ada orang ngumpulin hartanya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak, dia bangga dengan semuanya. Tetapi manakala datang kelahiran Nabi Muhammad, dia gak suka, maka tidak termasuk orang yang lebih baik di hadapan Allah. Ada orang kumpulkan jabatannya, oh dia mulai dari RT naik terus sampai jadi presiden itu orang. Oh sudah pernah menjabat ini, menjabat itu. Tapi manakala kelahiran Nabi Muhammad datang, dia gak suka, dia gak gembira, maka kata Allah tidak menjadi lebih baik di hadapan Allah. Ada orang yang mengumpulkan kalau tadi dunia semua, kalau bukan dunia, harta dunia, jabatan itu dunia, baik. Sekarang ada orang mengumpulkan puasanya, sholat malamnya, bacaan Qur'annya, bahkan dia hafal Qur'an. Tapi manakala datang dia di kelahiran Nabi Muhammad, dia katakan bid'ah, dia katakan haram, dia katakan sesat, maka tidak termasuk huwa khairun mimma yajma'un. Apa yang dia kumpulkan tidak menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita kumpulkan ketika menjadi lebih baik di hadapan Allah, manakala apa? Manakala bergembira atas datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau ditanya maulid Nabi itu wajib. Itu wajib. Maulid Nabi wajib. Datang dari Allah. Betul? Betul? Tidak akan mendapat apa-apa kita. Bahkan dikatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wa waladihi wa minan nasi ajma'in. Nabi katakan tidak beriman di antara kalian sehingga kalian jadikan aku orang yang paling kalian cintai dibandingkan kedua orang tua kalian, dibandingkan anak-anak kalian, dibandingkan manusia manapun. Setelah kita cinta sama Allah, yakni makhluk yang wajib kita cintai, yang bersambung kalau kita cinta, kita beriman, adalah cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi maulid itu wajib. Maulid itu wajib. Abu Jahal
saudara, Abu Lahab itu pamannya Nabi, kita semua kenal, betul? Karena sudah ada naskah di dalam Al-Quran, celaka itu Abu Lahab, betul? Tetapi masih dikasih tahu sama Nabi, Abu Lahab itu hari Senin dia bakal dapat nikmat dari Allah. Padahal matinya kafir, pembenci Nabi Muhammad, perangnya lawan Nabi, lawan Allah, lawan Rasulnya. Tapi kalau dia mati, kata Nabi setiap hari Senin itu Abu Lahab ini keluar dari sengaja dari air yang bisa dia minum. Kemudian ditangguhkan siksaannya setiap hari Senin. Tersebab apa? Tersebab dia gembira karena keponakannya yang lahir. Bukan dia gembira karena Nabi yang lahir. Kalau kita gembira, ya, dia Nabi Muhammad sanggup bersyafaat. Dia Nabi Muhammad yang membawa kita mengenal Allah. Ini orang nggak kenal, yang kemudian hari Nabi Muhammad ini yang dia jadikan dirinya gembira adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun begitu, Allah berikan ganjaran kepada Abu Lahab karena rasa gembira. Makanya ayat tadi katakan huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Gembiranya aja lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Memang ngaji di sini langsung ngerti kan? Udah ngerti udah? Udah berarti kita pulang berarti. Lanjut apa lanjut? Lanjut apa lanjut? Jadi melaksanakan Maulid Nabi ini pertama pesannya adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ekspresi kegembiraan itu sunnah. Kira-kira jelas tidak? B, saya datang bulan Maulid, saya mau menghafalkan Quran, bagus. B, saya datang bulan Maulid, saya mau banyak sedekah, bagus. B, saya datang bulan Maulid, saya mau banyak istighfar, bagus. B, saya datang bulan Maulid, ini ekspresi kegembiraan saya mau berpuasa karena Nabi pun berpuasa, bagus. B, ibu-ibu biasanya kalau kami B datang bulan Maulid bikin seragam, betul nggak Bu? Betul nggak? Nggak apa-apa, bagus. Ada seorang ibu-ibu dia kerjanya menjadi pembantu rumah tangga. Dia beli baju setiap datang bulan Rabiul Awal. Ini ibu beli baju buat apa? Menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Dia beli baju baru. Dia pakai baju baru dengan senang, dengan dia mengagungkan hari kelahiran Nabi. Sampai bertahun-tahun dia beli bajunya ini di bulan Rabiul Awal. Sampai satu ketika dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Karena ekspresi kegembiraannya, dia tuangkan dengan dia beli baju di bulan Rabiul Awal untuk menyambut hari kelahiran Nabi. Bagus, selama ekspresi kegembiraannya tidak bertentangan dengan syariat, maka dibolehkan. Nggak apa-apa, Beb. Kalau di kampung kami, Beb, di tempat kami, Beb, bulan Maulid kami bentuk panitia, kami panggil penceramah, kami baca Maulid, setelah itu kami bagi-bagi makanan. Ini ekspresi kami ketika datang kelahiran Nabi Muhammad. Bagus. Yang nggak boleh itu judulnya di panggung Maulid Nabi Muhammad. Tapi sebelum Maulid kita dangdutan dulu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada zaman sekarang, betul? Betul? Kita lihat itu di handphone, judulnya Maulid Nabi dan haul tuan guru kita. Waduh, mantap judulnya, betul? Sebelum kita baca Maulid, kita panggilkan biduan dangdut dulu. Ya haram, nggak boleh. Kenapa? Menjadikan Nabi Muhammad dengan perkara haram, dobrak haram Islam. Betul? Betul? Jadi nggak boleh. Tapi ekspresi kegembiraan ini wajib untuk kita tumbuhkan, saudara. Ekspresi kegembiraan kita harus sesuai dengan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini ditanya di sini semuanya, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jawab yang kompak yang kencang, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Betul. Takbir. Jadi
supaya dicintai keluarga kata Nabi Muhammad. Wa qiraatul Quran, baru suruh baca Quran. Cinta dulu sama Nabi, cintai keluarga Nabi, baru kalian kaji baca yang namanya Al-Quran. Orang dewasa sekarang kembali, dia hafal Quran, dia baca Quran, datang oleh Nabi, bid'ah, haram, susah. Gimana ceritanya? Betul. Nah, seorang mau dekat sama Nabi, orang lagi cinta sama Nabi, dia pakai disesat, nggak masuk akal, betul? Betul. Kalau ditanya di sini nih, cinta sama Nabi Muhammad, betul? Bayangin sekarang, kalau misalkan kita ini hidup di zaman Nabi, kita hidup zaman Nabi, gitu bayangin ya, hidup bareng sama Nabi Muhammad Rasulullah. Enak nggak? Enak nggak? Lalu Nabi bilang, umat Islam, besok kita berperang bersama-sama. Kira-kira ikut nggak? Ikut nggak? Benar. Ini yakin gitu. Bocah ikut. Bocah ikut terus. Diajak perang sama Nabi, kira-kira mau nggak? Mau nggak? Betul. Tiba waktunya kita berperang. Waduh. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang, ada yang bawa panah. Begitu perang terjadi, kita melihat Nabi ini ada yang mau mana dari atas. Nabi nggak tahu ada yang mau mana. Kira-kira siapa juga panah tersebut? Siapa? Benar lah. Siapa aja. Betul. Berani nggak? Benar. Ada yang mau mana Nabi di sana, ada yang mau nombak. Siapa jaga tombak? Siapa? Jaga ada yang mau pedang, Nabi mau pedang yang mau ditusuk. Siapa jaga pedang? Betul. Betul. Mati buat Nabi siapa? Siapa? Betul. Siapa berkorban buat Nabi Muhammad? Siapa berkorban buat Nabi Muhammad? Takbir. Pertanyaan selanjutnya, ada yang di sini sholawat sehari semalam 25.000? Ada? Sholat ada, Beb. Betul. Hah? Beb, kalau yang sholawat 25.000 itu tingkatan wali, Beb. Biasanya begitu. Betul apa betul? Betul nggak? Ya minimal lah kita turunkan ke korting. Ya. Ada nggak yang 10.000 sehari semalam kan sholawat ke sini? Orang segini banyak kan nih? Ada nggak? Hah? Kali mama ada kali itu. Beb, kebayangkan Beb kalau 10.000 mah Beb. Iya minimal kita korting lagi. 1.000 lah 1.000. Mungkin 1.000 udah ada nih. Ada. Tadi semalam 1.000 sholawat. Mampu cinta Nabi siapa? Ucapkan panas ya. Sholat gak? Nabi cinta tiap hari dia sholawat. Siapa yang dibilang itu cinta? Kalau memang cinta sholawat sama Nabi, tandanya dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi udah dibuka tuh, sholawat 1 kali dapat 10 rahmat. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang begini, ada nggak nih warung nih? Ya, misalnya bapak-bapak nih, ibu-ibu dah, ibu-ibu ada ibu-ibu, bu ada bu nih. Misalkan ada warung nih bu, ya, ibu belanja di warung, bawa duit 10.000, mau belanja gula nih ceritanya ibu, bang saya belanja gula bang, ini duitnya 10.000. Kata si tukang warung, oh ya baik, ini gulanya bu, ini kembaliannya. Kembaliannya berapa? Kata ibu-ibu nih, 100.000. Enak nggak? Enak nggak? Bawa duit 10.000, kembaliannya 100.000. Kira-kira ibu-ibu besok balik lagi nggak? Nah, ini kan tuh dari warung itu tuh. Bawa duit 10.000, kembaliannya 100.000. Besok ibu-ibu balik lagi. Bawa duit 100.000. Gue pengen tahu nih kata ibu-ibu. Kalau bawa duit 100.000, kira-kira dibalikin kembaliannya berapa nih?
Bu, kembaliannya ini Bu, dikasih duit 1 juta. Enak nggak? Enak nggak? Ada nggak orang begitu? Ada nggak? Ada deh. Dari ujung sampai ujung sorry nggak bakal ada. Betul? Kalau ada tuh warung saya yakin bangkrut ya. Betul nggak? Orang bayar 100.000 kembalian 1 juta, ya bangkrut. Betul? Nggak ada transaksi yang seperti itu. Betul atau betul? Kecuali transaksi kita lewat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, selawat 1 kali dapat 10 rahmat. Tuh, selawatnya 1 kali dapat 10 rahmat. Selawat 10 kali dapat 100 rahmatnya Allah. Oh, dicabut keburukannya pada hari itu, digantikan kebaikan. Takdir yang Allah catatkan buruk pada hari itu, Allah gantikan takdir yang baik. Dicabut semua keburukannya, digantikan 100 kebaikan bagi orang yang salawat 10 kali. Orang yang salawat 100 kali sampai ke 1000 kali ditulis di keningnya min ahlil jannah, orang yang bakal masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala lewat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak transaksi? Ada. Kalau lewat nama Nabi, transaksinya sama Allah, Allah kasih itu sudah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ketika dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata pada Nabi Muhammad, laulaka ya Muhammad ma'afla. Kalau bukan karena wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan bumi dan isinya, tidak akan aku ciptakan surga dan semua nikmatannya, tidak akan aku ciptakan alam raya ini. Maka Nabi pun terdiam ketika Allah mengatakan itu. Lalu Nabi pun berucap, ya Allah, kalau Engkau ciptakan bumi dan langit ini untuk aku, dan Kau ciptakan surga dan semua kenikmatannya untuk aku, dan alam raya ini disumpahkan untuk aku, lalu aku ini untuk siapa ya Allah? Aku ini untuk siapa ya Allah? Maka kata Allah, Engkau untuk aku wahai Muhammad. Engkau adalah kekasihku. Semua nabi dikasih gelar sama Allah. Ada kalimullah, betul kan? Ada namanya Ruhullah. Maka Nabi Muhammad Habibullah, engkau untuk aku, kata Allah. Lantas kata Allah, kalau engkau itu untuk aku, wahai Nabi, aku ini untuk siapa? Wahai Nabi Allah, wahai Nabiku, wahai kekasihku, aku ini untuk siapa? Kata Allah. Nabi dia, Nabi tidak bisa menjawab. Nabi dia. Lalu Allah yang menjawab, wahai kekasihku, aku ini untuk umatmu. Manakala umatmu bersolawat kepadamu 1 kali, aku akan balas dengan 10 rahmatku. Subhanallah. Jadi selawat itu penting sama Nabi Muhammad. Selawat kita kepada Muhammad amat sangat penting. Amalan yang paling mudah dan paling makbul di akhir zaman adalah selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat kepada Nabi yang sangat penting. Ketika sahabat Anas bertanya, ya Rasulullah, nanti di akhirat ya Rasulullah, aku akan menemui Engkau di mana? Sedangkan nanti semua manusia dari zaman Nabi Adam akan mencarimu ya Rasulullah. Maka kami pun akan mencari Engkau ya Rasulullah. Kami akan menemui Engkau di mana ya Rasulullah? Maka kata Nabi, temui aku di 3 tempat. Yang pertama adalah di mizan, timbangan amal baik, amal buruk. Kalau kau tidak temui aku di sana, kata Nabi, temui aku di sirat, di jembatan antara yang di neraka dan mau masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau tidak temui aku di sana, kata Nabi Muhammad, maka temui aku di telagaku, telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun bercerita, nanti akan ada dari umatku yang dia murung melihat timbangan amal buruknya lebih berat dibandingkan amal baiknya. Amal baiknya ringan. Mengapa? Puasanya sedikit, maksiatnya masih banyak, dosanya banyak. Betul? Bangun malamnya jarang. Betul? Baca
Qurannya jarang, betul? Istighfarnya jarang, betul? Siapa itu? Kita. Betul apa betul? Salat malam kita sedikit, betul? Puasa kita sedikit, betul? Baca Quran kita sedikit, saudara. Maka kata Nabi nanti ada orang yang murung, dia sedih melihat timbangan amal buruknya yang lebih berat dibandingkan amal baiknya. Maka dia pun sedih dan mengatakan, aku celaka. Kalau ditimbangan ini aku gagal, maka aku akan melewati sirat. Dan kalau aku di sini gagal, pasti lewat sana pun aku gagal. Aku akan jatuh ke dalam neraka. Dia pun murung, dia pun sedih melihat timbangan amal baiknya ringan, timbangan amal buruknya lebih banyak. Maka datang satu orang dengan wajah bercahaya, dengan wajah yang indah. Maka orang tersebut menaruh semacam kertas di timbangan amal baik, saudara. Ditaruh di tempat timbangan amal baik, maka beratlah amal baik tersebut, saudara. Lalu orang ini pun heran, siapakah engkau? Pada saat ini semua mencari amalnya masing-masing, pada saat ini semua mencari kebaikannya masing-masing. Lalu siapa engkau? Apa yang kau taruh di dalam timbangan amal baikku? Maka orang ini pun mengatakan, saya adalah Muhammad bin Abdullah, saya adalah Nabi kalian. Yang aku taruh itu adalah salawat-salawat kalian. Ketika kalian di dunia senantiasa bersalawat kepadaku, maka aku akan taruh ini sekarang syafaatku di timbangan ini untuk engkau, wahai umatku yang senantiasa bersalawat kepadaku. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi salawat penting atau penting? Penting atau tidak? Kalau ada perintah dari Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya ini perintah yang akan bermanfaat di dunia juga bermanfaat di akhirat. Ini perintah yang seakan-akan Allah, hei, kalau kamu mengaku beriman, laksanakan ini. Hei, kalau kamu beriman, maka kerjakan ini. Hei, orang beriman, ini adalah perkara penting, kerjakan ini. Nah, seakan-akan seperti itu. Maka Allah menyatakan beberapa ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu. Betul? Bahwa ya ayyuhalladzina idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya. Ayat tentang wudu, perintah wudu. Jadi ketika kita senantiasa menjaga wudu kita di dunia, maka kita mendapatkan kebaikan di dunia. Sehat, orang yang jaga wudu sehat. Betul apa betul? Tangannya selalu bersih, mukanya selalu bersih, kakinya selalu bersih. Di dunianya bermanfaat. Di akhiratnya orang yang jaga wudu, tangannya nanti bercahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya, sehingga Allah mudah mengenali orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Kalau kumpul ini, ahli wudu semua kumpul sini. Kenal Allah dan orang yang menjaga wudu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang berpuasa maka dia mendapatkan kesehatan di dunianya. Betul apa betul? Orang yang gemar puasa dia bakal sehat badannya. Di akhirat dia bakal dapat pintu khusus bagi orang-orang yang gemar berpuasa untuk masuk ke dalam surga. Allah siapkan pintu yang khusus. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat salawat pun perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, bersolatlah kalian. Tuh perintahnya salawat lewat ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang salawat di dunia dapat kebaikan. Orang yang salawat di dunia dapat kebaikan, di akhirat dapat kebaikan. Tapi orang yang lalai, lupa salawat kepada Nabi Muhammad, apa kata Nabi Muhammad? Man nasiya salat alayya. Siapa yang dia lupa lalai bersalawat kepadaku, kata Nabi, faqad akhta'a tariqa ila jannah. Sungguh
kata Nabi, dia salah. Jangan menuju surganya, dia salah. Kenapa? Dia lupa lalai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat kita sampai kapan? Jadi sebetulnya, apakah kita salawat berapa kali? Ulama menganjurkan kita minimal salawat itu 300 kali sehari. Ini minimal. Pagi 100, siang 100, malam 100. Kebanyakan masih mau dikorting juga 100 setiap hari. Ya, jadi ini oleh-oleh kedua. Yang pertama oleh-oleh maulid itu wajib. Yang kedua sholawat. Nih buat diri kita. Kita akan cepil dalam hati kita. Kita bawa oleh-oleh. Oh maulid hari ini oleh-olehnya besok saya bakal sholawat setiap harinya 100 kali sampai ketemu nanti bulan Rabiul Awal tahun depan. Saya akan tetap istiqomah sholawat 100 kali setiap hari. Kira-kira sholawat setiap hari 100 gampang apa susah? Gampang apa susah? Kalau masih susah juga yang paling gampang dong. Betul? Dari sholawat minimal 100 kali. Sholawat sampai kapan Habib sholawat kita? Kata Habib Ali, saya usul dulu. Dia mengatakan sampai mana sholawat kita? Salatan yatasimu biha ruhul musalli alaihi. Sampai sholawat kalian bersambung dengan roh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya sudah bersambung roh kita dengan Nabi Muhammad. Itu caranya bagaimana? Tahunya bagaimana? Manakala sholawat kita sudah disambut dengan Nabi Muhammad dan kita tahu merasakan sambutan itu lewat apa? Ada yang mimpi Nabi Muhammad. Ada yang ketika dia bersolawat salam kepada Nabi Muhammad, dia mendengar langsung jawaban Nabi Muhammad. Sampai situ betul. Sampai kalian mimpi Nabi Muhammad, jangan lepaskan sholawat minimal 100 kali sehari. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi sholawat penting atau tidak? Dan satu ketika Syekh Muhammad Jazuli yang kita kenal sebagai pengarang Dalailul Khairat, beliau ini datang ke satu tempat, sudah mau habis waktu sholat zuhur, beliau mencari air. Dan riwayatnya demikian, beliau cari air, mana nih? Beliau mau wudu, mau sholat. Datang satu anak yang masih muda sekarang. Lalu dia bertanya, di mana nih caranya saya mau ambil air? Ini ada sumur, tapi airnya jauh. Terlihat memang airnya, tapi nggak ada mana nih, kerakannya nggak ada, embernya nggak ada. Gimana cara ambil airnya? Yang muda dia lihat airnya, dia sholawat sama Nabi Muhammad, naik itu air ke atas. Ini padahal yang nanya nih orang alim, ahli ibadah, wali ini yang nanya. Tapi kalah kalomahnya sama anak muda, saudara. Cuma sholawat saja keluar air tersebut. Lalu beliau berduduk di sana, beliau melaksanakan sholat. Selesai itu beliau bertanya, mana tadi anak muda tadi? Ditanya ketika itu, apa yang membuat engkau ini bisa seperti ini? Kalau seperti apa yang kau dapatkan dari amalan yang mana? Lalu dikatakan dari salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya salawatnya sudah bersambung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengaku cinta kalau nggak mau salawat sama Nabi. Maka setiap hari, mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, yang belum punya tasbih, beli tasbihnya. Betul atau betul? Betul atau betul? Amalan akhir zaman yang paling gampang, sholawat, beli tasbih. Habis sholat subuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gak bakal 100 kali 2 jam, gak bakal. Paling berapa menit? Betul? Sholawat nih 100 kali ini tasbih kita muter. Dah, ini dari istiqomah kita. Selebihnya kita mau jalan, misalkan mau buka warung, mau ke pasar ibu-ibu, ataupun mau kerja, mau sekolah, di jalan itu sholawat tambahan kita. Tapi yang 100 ini istiqomah. Setelah itu udah tambahannya terserah. Sambil kerja kita sholawat, ya itu tambahan. Tapi istiqomahnya 100. Buat apa? Menenangkan hati kita. Kalau mati hari itu, saya yakin saya bakal masuk surga. Kenapa?
sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan Nabi tidak akan pernah dusta terhadap hadis-hadisnya. Betul atau betul? Jadi Nabi yang katakan selawat 100 sampai 1000 dia bakal masuk surga Allah karena ditulis di kelingnya min ahlil jannah. Enak tak selawat? Enak tak? Gampang tak? Gampang. Betul atau betul? Jadi ketika kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad, harus kita murnikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi ini ketika di Madinah, Nabi pernah berkhutbah. Ya, karena semakin banyak umat Islam, Nabi ini berkhutbah setiap hari Jumatnya. Nabi ini memegang satu tiang di masjid ini kayak begini. Zaman dulu tiangnya dari kayu, ya, dari pohon, yang ditajamkan untuk menjaga atap masjid. Maka Nabi berkhutbah di sana sambil pegangan sama tiang masjid. Khutbah Jumat itu berjalan dengan lancar. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami siapkan mimbar untukmu agar engkau terlihat dari kejauhan yang di belakang saya, ya Rasulullah, agar bisa melihat engkau. Kata Nabi, bolehlah, ini kalau adanya mimbar ini. Ya. Maka Nabi membolehkan buatkan mimbar agar Nabi lebih tinggi dan terlihat ketika Nabi khutbah Jumat di pekan selanjutnya. Lalu sehingga cerita sampai di Jumat selanjutnya Nabi pun masuk dalam masjid. Lalu Nabi pun melewati 7 langkah dari tiang yang biasa Nabi pegang. Lalu Nabi naik ke atas mimbar tersebut. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi berkhutbah sebagaimana biasanya. Tapi di tengah-tengah khutbahnya Nabi Muhammad terdengar tangisan seperti tangisan anak kecil yang merengek terus-menerus sampai khutbah Nabi tidak terdengar, saudara. Sahabat semua heran, tidak ada anak yang menangis, di luar pun tidak ada yang menangis, tapi khutbah Nabi mulai tidak terdengar. Maka mulailah sahabat tengok kiri tengok kanan. Ketika Nabi mendengar itu dan melihat bahwasannya ini tidak terdengar khutbahnya karena tertutup tangisan, maka Nabi pun menghentikan khutbahnya. Nabi turun dari mimbarnya, lalu Nabi datang kemana? Ke tiang masjid tersebut, saudara. Tiang yang terbuat dari kayu, kayak bambu yang kita kira ini udah gak manfaat lagi, udah gak ada ini, gak bisa diapa-apain lagi, jadi bambu kalau rusak ya udah. Tapi Nabi tahu yang menangis ini adalah tiang masjid dari kayu tersebut, saudara, dari pohon tersebut, saudara. Lalu Nabi pun pegang ini tiang. Dan Nabi, maukah engkau hentikan tangisanmu? Kalau engkau hentikan tangisanmu, aku berikan 2 pilihan, kata Nabi Muhammad. Yang pertama, yakni engkau aku tancapkan lagi ke bumi sehingga engkau bisa tumbuh sampai ke hari kiamat. Atau kau pilih yang kedua, nanti engkau bersamaku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sontak ini dia berbicara sama Nabi Muhammad, saya ingin bersama engkau ya Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kayu tiang masjid, rindu sama Nabi Muhammad yang ditinggalkan 7 langkah sama Nabi Muhammad. Dia menangis, dia merengek, dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita yang berakal, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, mengaku siap berkorban buat Nabi Muhammad, mengaku cinta pada Nabi Muhammad, tapi kita masih lalai, lupa selalu sama Nabi Muhammad. Cinta yang berarti cinta palsu, sudah. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau kita cinta sama Allah, wajar. Cinta sama Nabi, wajar. Tapi kalau Allah cinta sama kita, ini spesial. Lalu bagaimana cara mendapatkan cinta Allah biar kita spesial di hadapan Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila nih orang mengaku cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka orang akan mencintai dia. Terserah apa? Mengikuti dan cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah
karena dia cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan bapak-bapak punya bos, ini ada bosnya nih, setiap hari dikasih bonus kerjaan kita ini, dikasih bonus setiap hari 10 juta, enak nggak? Enak nggak? Bu, suaminya kerja dapat bonus dari bos setiap hari 10 juta, enak nggak? Enak lah, betul. Setiap hari dikasih 10 juta, 10 juta, 10 juta, gajinya beda lagi. Berapa gajinya Beb? 300 juta. Kaya orang, betul? Hah? Wah, dari bonusnya aja 1 bulan 30 hari 300 juta. Dari bos gajinya 300 juta, 600 juta. Udah mama pelan beli gelang itu mama. Hah? Senang dia pasti, betul. Manakala bosnya sakit, pasti dia samperin bosnya. Kenapa bos? Sakit apa bos? Perlu apa bos? Pasti dia perhatian, pasti dia cinta sama bosnya. Betul betul betul. Udah baik banget itu bos, betul. Cinta pasti, padahal bosnya bukan yang pedang yang dikasih, seluruh karyawannya dikasih sama 10 gajinya sama semuanya. Maka nih orang yang ini cinta sama bosnya wajar, betul betul, betul betul. Tapi kalau bosnya ini cinta sama dia, ini spesial. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Setiap hari kita itu dikasih lebih dari 10 juta sama Allah. Betul betul. Hati jantung yang masih bergetar, betul nggak? Tangan yang masih bisa bergerak, betul nggak? Mata yang masih bisa mengerti, betul nggak? Di mulut yang masih bisa bicara. Coba mata aja nih, kagak bisa ngedip. Sehari aja lah, kagak bisa ngedip. Enak atau enggak? Ya enak. Di mata susah banget ngedip. Lama-lama ini iritasi, lama-lama ini berair terus di mata, bisa sakit pada kita, betul? Lah kata dokter ya udah ini mata, kalau mau bisa ngedip, suntik dulu berapa? 2 juta. Kalau suntik mata tuh dan bisa ngedip 2 juta. Tiap hari kita ngedip berapa kali? Betul betul. Artinya apa? Ini kita kalau cinta sama Allah wajar. Kenapa? Karena Allah memberikan kita setiap hari yang apa yang kita butuhkan Allah kasih. Betul betul. Wajar kalau kita cinta sama Allah, betul. Semua Allah kasih, bahkan orang kafir Allah kasih juga itu harta, semua Allah kasih juga. Tapi kalau Allah cinta sama dia, ini yang spesial. Gimana cara Allah tahu cinta sama kita? Kita cinta sama Nabi, berarti Allah cinta sama kita. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dan kalau spesial di hadapan Allah, ya sholawat, cintai Nabi, agungkan Nabi Muhammad, muliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muliakan Nabi, ikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dikatakan dan mengeluarkan hadis innama bu'ithu li utamima kalimat akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Maka perbaiki setelah kita sholawat kepada Nabi Muhammad, perbaiki akhlak kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada masyarakat dan kepada lingkungan kita. Perbaiki akhlak kita agar apa? Kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlak terhadap Allah? Kita tidak menduakan Allah, itu yang pertama. Jangan menduakan Allah. Yang kedua, beradab dan berakhlaklah kepada Allah. Caranya gimana? Kalau sholat pakai baju yang bagus, betul betul, betul betul. Ini mau bulan kondangan aja, pakai batik harga 800.000, betul? Wah bagus tuh, mobilnya wangi, rapi, wah rambutnya rapi. Padahal mau kondang, yang undang manusia. Begitu sholat, pakai baju belakangnya semen 3 roda. Boleh bonus dari semen dipakai buat sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana akhlaknya, mana adabnya sama Allah? Ada lagi yasinan, ya
Yasin belum pakai Pak. Nih Yasin nih. Oh, nih pegang Yasin kok. Mana adabnya, akhlaknya sama firman Allah. Allah perintahkan separuh tinggal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang hari ini disuruh suciin, disuruh tinggiin sama Allah agar kita beradab sama jadi firman Allah. Buat Al-Quran ditaruh di bawah, ya nggak beradab sama Quran. Betul. Anak punya mertua Habib Muhammad bin Umar bin Hud. Itu beliau kalau beli sesuatu, misalkan beli susu nih, saset ya, susu saset. Setiap produk di Indonesia kan ada tulisan halal ya dari MUI, betul? Ini beliau nggak rela, beliau selalu ngumpul kemana-mana. Kalau beliau habis buka susunya, beliau tuangin susunya ke gelas, dan lalu ambil pulpen. Buat apa tuh pulpen? Tulisan halalnya dihapus sama pulpen, biar tidak berbentuk lagi kata halal. Apa yang beliau bilang? Beliau bilang, saya nggak rela tulisan halal ini masuk ke tempat sampah, karena Al-Quran pun jadi berucap dengan kata halal dalam menentukan hukum. Coba sampai segitunya nggak rela tulisan halal ini. Kenapa? Karena tulisan halal ada juga Al-Quran. Beliau nggak rela kalau ini kebuang ke tempat sampah. Itu baru Anda ngaji di Ulumuddin nggak ada adabnya, itu percuma. Nggak bakal hatinya bersih, hilang itu udah ngajinya. Malah kadang-kadang ngomong kalau suara masih ada yang ngaji ya pakai kitab sambil merokok, ada atau enggak? Ngaji kitab sambil rokok di dalam masjid, sama aja, nggak ada adab, nggak ada akhlak sama masjid. Betul. Habib Abdullah Syami Al-Qas, Allah yarham, makamnya itu dekat Habib Kuncur, sampingnya Habib Husin bin Umar bin Hud Al-Qas. Orang tuh biasa sejarah, Habib Kuncur itu ada samping tuh Habib Abdullah Syami Al-Qas, masih dalam satu kubah atau beliau. Beliau pernah berucap, ini masjid lagi dibangun, ini masjid lagi dibikin masjid. Tetapi ada tukangnya lagi mau ngebangun masjid. Masjidnya belum jadi. Ini tukang kan biasa, kalau bikin sesuatu sambil ngerokok, betul nggak? Begitu ini tukang ngerokok, kata Habib Abdullah Syami, beliau bilang, kalau ente ngerokok di luar tanah masjid, kata beliau. Masjidnya belum jadi. Iya, ini kamu udah tanah masjid, jangan kotorin. Tuh, masjidnya belum jadi. Akhlak dan adab. Bagus nggak kalau begitu? Bagus nggak? Pinter alim, tapi akhlak adabnya nggak ada. Di Rasulullah nggak ada. Maka beradab berakhlak ini penting bagi orang-orang yang berilmu maupun yang tidak berilmu. Kira-kira jelas tidak? Nabi Adam kita, akhlak kita terhadap Nabi, jangan samakan Nabi dengan manusia biasa. Itu adab, itu akhlak sama Nabi Muhammad. Belum ada kiai yang bilang itu Nabi kalau lahir di Indonesia itu, Nabi itu bisa jadi masih kecil itu nyolong jamu itu. Nabi disamain anak-anaknya. Padahal Nabi itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh tak ada pada wahai Nabi Muhammad akhlak suri toladan yang bagus. Nggak mungkin Nabi ketika bayinya aja Halimatus Sa'diyah itu menyusui Nabi Muhammad di sebelah kanannya. Ketika yang dipindahkan ke sebelah kiri, Nabi nggak mau membuka mulutnya. Kenapa? Bukan haknya. Nabi tahu itu hak saudara sesusunya. Padahal Nabi masih bayi. Kenapa disamain? Kalau Nabi lahir di Indonesia, Nabi kan anak yatim, bisa jadi ingusan, bisa jadi Nabi nolong jamu itu. Ini model ini dia itu kan begitu. Nggak ada akhlak sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak sama guru kita ini dalam hati. Kata Imam Ghazali, ada adab akhlak yang zahir, ada adab akhlak yang batin. Akhlak yang zahir kita tunduk, hormat sama guru kita, beradab dalam ucapan, tingkah laku, itu secara zahir. Secara batin
dalam hati ngomongnya itu nggak berada, secara batin nggak berakhlak. Jadi guru udah azan kok ngemek mulu, lah nggak berada, sama nggak berakhlak. Biarin aja adab dan akhlak sama guru dan tunduk sama guru. Itu namanya adab dan akhlak. Adab akhlak sama masyarakat. Jadi jangan dizalimi sesama muslim. Betul. Ya, yang sering zalim kan banyak pejabat. Betul. Atau pejabat ya, ini besok BBM bakal naik. Bensin bakal naik. Kira-kira zalim atau enggak? Zalim atau enggak? BBM kita naikin. Ya, yang tadinya sekian sekarang jadi sekian. Naik BBM, ribut dari masyarakat. Betul. Demo orang-orang betul. Padahal BBM di dunia lagi turun. Dia naikin, ya zalim. Gak nyambung. Betul. Oh, dia disumpah dengan Al-Quran. Begitu menjabat korupsi, dia zalim, haram, dosa, gak beradab, gak berakhlak. Sumpah dia pakai Al-Quran. Betul. Makanya kita punya imam besar Habib Rizik, suruh bilang revolusi akhlak. Kira-kira jelas tidak? Kata presiden, ada yang bilang, presiden juga bilang, kita revolusi mental. Kira-kira orang sini mau ikut revolusi akhlak atau mental? Mau nggak ikut revolusi akhlak atau mental? Siap ikut revolusi akhlak? Ambil. Revolusi mental, kerja. Rugi. BBM naik semuanya. Betul. Kenapa? Karena pijakan yang bukan syariat agama. Ya, revolusi mental kita udah tahu banyak. Ini keluar dari tokoh siapa? Tokoh komunis namanya Karl Marx. Ya, ini dia mengatakan harus ada revolusi mental. Yang dia juga mempunyai pendapat orang yang beragama itu katanya orang yang punya candu. Orang yang beragama dia bakal kecanduan lewat agamanya. Bukan gitu, orang yang punya agama itu makin dia mendalam agama, makin cinta dengan agamanya. Itu kan takwa namanya. Tapi kata Karl Marx itu adalah candu bagi orang-orang yang penikmat agama. Dia bilang apa? Revolusi mental. Dan sedangkan revolusi akhlak datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mau ikut revolusi akhlak atau mental? Yang benar. Lemes begitu sih. Kalau orang sini kira-kira kalau Habib Rizik yang ini berfatwa kira-kira udah ikutin atau enggak? Yang benar. Siapa ikut Habib Rizik? Siapa ikut imam besar? Takbir. Jadi revolusi akhlak datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan datang dari Habib Rizik. Nabi katakan juga terakhir ini. Nabi katakan khairukum li ahli min ba'di, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kalian kata Nabi Muhammad adalah yang terbaik terhadap keluargaku setelah meninggalnya aku. Kata Nabi. Jadi kalau anak mau ambil nih, nanti dalam riwayat Imam Mahdi itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Betul apa betul? Ini hadis, betul. Nabi itu mengatakan nanti Imam Mahdi itu namanya seperti namaku dan ayahnya sama seperti nama ayahku. Dia adalah keturunanku. Dia adalah Al-Mahdi yang akan meluruskan lagi, yang akan menjaga syariat Allah di muka bumi. Imam Mahdi kan datang dengan apa? Membawa syariat yang tidak ikut syariat diperangi, dibunuh. Itu Imam Mahdi nanti saudara. Dan sekarang kan nggak ada yang kayak gitu. Tapi nanti bakal ada radikal semua. Bukan. Karena udah akhir zaman, maka akan dipisahkan orang yang betul-betul dia beriman atau yang tidak akan terpisah dengan adanya Imam Mahdi. Maka dikatakan kalau misalkan Imam Mahdi ini keturunan Rasulullah, berarti habaib yang ada sekarang ini
kakek-kakeknya Imam Mahdi. Betul atau betul? Betul atau betul? Imam Mahdi kan nanti ini kepada Adam. Ini kan cucunya Nabi, betul? Nah, ini hamba yang sekarang ini turunnya di sini. Berarti hamba yang ada sekarang, ya kakeknya dari Imam Mahdi. Maka orang-orang yang tidak bisa ikut dengan beliau, dengan para habaib, sedangkan Nabi katakan ahli bait kasabi dan Nuh, keturunanku bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Siapa orang Muslim ikut kepada mereka, kata Nabi Muhammad. Maka orang yang tidak suka dengan yang namanya yakni hizbah, dengan yang namanya jihad yang dikatakan oleh para ulama, maka tidak mungkin dia nanti ada di barisan Imam Mahdi sebenarnya. Tidak mungkin. Bahkan Sayyid Muhammad bin Al-Mahdi pernah ditanya, beliau punya pedang di temboknya. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa kau itu menaruh pedang? Untuk apa pedang tersebut? Apakah untuk jihad? Apakah untuk perang? Bukan. Katanya, ini agar tanda aku ini ikut kepada Imam Mahdi. Manakala nanti Al-Mahdi datang, aku akan ikut berada di belakangnya. Apakah kau masih hidup? Wahai guru, nanti ketika Imam Mahdi datang, apakah kau masih hidup? Kata beliau mengatakan bahwasanya aku sudah berniat, masalah hidup atau tidak terserah Allah Subhanahu wa taala. Niatul mukmin khairun min amalin. Niat seorang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Terkadang niat ini baik, asalnya kita mau haji, kalau saya punya uang saya mau berangkat haji. Meninggal dunia, dia udah berazam, sudah berniat dalam hatinya. Meninggal dunia, dapat dia pahala haji sekarang. Karena niat yang kuat. Begitulah orang-orang alim. Kita pun begitu, ya Allah, saya akan ikuti selagi di jalan Allah, di syariat Allah, tidak bertentangan dengan syariat Allah, saya akan ikuti Allah. Dan manakala nanti Imam Mahdi datang, saya akan berbaiklah kepadanya. Itu dan dia azam kita. Kita meninggal dunia, termasuk kita dapat pahala orang yang jihad bareng sama Imam Mahdi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita baca sholawat. Di akhir ini kita baca sholawat. Sholawat asyir. Kira-kira siap nggak? Siap nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyril zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyril Salawat sudah sering kita baca, betul? Allah berikan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Wa asyri zalimin zalimin. Biarin orang zalim dia sibuk dia. Ya, betul kan betul? Wa akhirna min bainihim salimin, dan keluarkanlah kami Allah dari kedua kelompok zalim tersebut agar kami selamat dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Rizal sekarang kita ganti wa asyri zalimin, tadi udah kita ganti wa ahli zalimin. Apa tuh yang wa ahli zalimin?
hancur semuanya, sehancur-hancur. Jadi akhir zaman ini banyak orang zolim, betul? Betul? Sudah terlihat sekarang orang yang zolim sama orang yang zolim, dia lagi berantem, dia lagi saling menghancurkan, betul? Dan kita minta selamatkan kami Allah dari mereka orang-orang zalim. Allahumma salli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.